ini saya akan menjelaskan submateri pertama, yaitu mengenai teori DuPont. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah teori DuPont dulu. Nah, jadi berbicara mengenai sejarah DuPont ini, nama DuPont ini tuh berasal dari DuPont Corporation, yang dimana merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Amerika yang didirikan tepatnya pada tahun 1802. Nah, ide dari perusahaan ini umumnya diciptakan oleh seorang Donaldson Brown yang mengembangkan formula DEA DuPont de Nemours yang kemudian diterapkan selama tahun 1925 oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi menurut tokoh yang bernama Harahap dan Sofyan Shafiri, dia mengatakan bahwa saat itu DuPont ini dikenal sebagai pengusaha sukses dalam bisnisnya karena ia memiliki cara sendiri dalam menganalisis laporan keuangannya. Sebenarnya cara ini tuh sebenarnya hampir sama ya dengan analisis laporan keuangan biasa. Namun yang lebih mengunggulkan teori DuPont ini tuh karena metodologinya lebih integratif dan melibatkan semua pembuatan laporan keuangan sebagai dari pemeriksaannya. Lalu tekniknya ini dapat dilakukan dengan menguraikan setiap komponen yang digunakan pada perhitungan rasio tersebut, yaitu rasio return on equity atau ROE. Nah, melalui penjabaran komponen yang dilakukan ini, maka seseorang investor akan fokus kepada poin yang utama pada performa perusahaan. Lalu setelah sejarah teori DuPont, kita masuk mengenai pengertian analisis DuPont. Jadi analisis DuPont ini adalah persamaan keuangan multilangkah yang memberikan wawasan tentang kinerja fundamental bisnis. Model DuPont ini memberikan analisis menyeluruh tentang metrik utama yang mempengaruhi laba atas ekuitas atau return on equity perusahaan. Nah, setelah membahas mengenai sejarah teori DuPont, pengertian analisis DuPont, kita masuk mengenai rumus dan komponen analisis DuPont. Nah, jadi rumus dan komponen analisis DuPont itu ada 3, yaitu margin keuntungan bersih, total perputaran aset, dan pengganda ekuitas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus dari yang ketiga ini, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian dari ketiga rumus ini. Nah, yang pertama margin keuntungan bersih. Jadi apa sih margin keuntungan bersih itu? Jadi margin keuntungan bersih ini adalah laba yang sudah dikurangi atau dibagi dengan pajak atas pendapatan yang didapat. Jadi dalam menggunakan margin keuntungan bersih ini, semakin besar nilai marginnya, maka bisnis yang kita buat atau yang kita dirikan itu semakin sehat. Nah, seperti yang terdapat di PowerPoint, margin laba bersih rumusnya sama dengan laba bersih dibagi pendapatan. Lalu yang kedua ada total perputaran aset. Total perputaran aset ini adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisiensi bisnis dalam menggunakan asetnya untuk melakukan penjualan dan menghasilkan pendapatan. Nah, untuk menghitung perputaran aset total ini, yaitu pendapatan dibagi dengan rata-rata aset. Lalu yang ketiga ada pengganda ekuitas. Pengganda ekuitas ini tuh mengukur leverage keuangan perusahaan dan mewakili bagian dari rasio pengambilan atas ekuitas perusahaan. Nah, untuk menghitung pengganda ekuitas ini dengan menggunakan aset rata-rata dibagi dengan ekuitas rata-rata. Nah, setelah menjelaskan rumus dan komponen analisis DuPont, di sini ada contoh analisis DuPont, yang dimana contohnya adalah seorang investor tertarik pada dua perusahaan serupa dalam industri yang sama. Nah, investor ingin menggunakan metode analisis DuPont untuk membandingkan kekuatan dan bidang peluang masing-masing perusahaan dan membantu mereka untuk memutuskan perusahaan mana yang akan menjadi pilihan investasi yang lebih baik. Nah, mereka memulai dengan mengumpulkan informasi keuangan dari perusahaan kedua tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa laba bersih dari perusahaan pertama sebesar 2 juta, sedangkan laba bersih perusahaan kedua sebesar 2.500.000. Lalu ada pendapatan. Pendapatan perusahaan pertama sebesar 8 juta dan pendapatan perusahaan kedua sebesar 20 juta. Lalu yang ketiga ada aset rata-rata, yang dimana aset rata-rata perusahaan pertama sebesar 5 juta dan aset rata-rata perusahaan kedua sebesar 8 juta. Lalu yang terakhir ada ekuitas rata-rata. Ekuitas rata-rata perusahaan pertama sebesar 2 juta dan ekuitas rata-rata perusahaan kedua sebesar 1 juta. Nah, yang pertama kita menggunakan margin laba bersih dulu. Nah, tadi kan margin laba bersih itu laba bersih dibagi dengan pendapatannya. Nah, jadi laba bersih perusahaan pertama sebesar 2 juta dibagi dengan pendapatan perusahaan pertama itu sebesar 8 juta. Nah, jadi 2 juta dibagi 8 juta hasilnya sama dengan 0,25. Sedangkan margin laba bersih perusahaan kedua sebesar 2.500.000 dibagi dengan pendapatan perusahaan kedua sebesar 20 juta. Jadi 2.500.000 dibagi 20 juta sama dengan 0,125. Lalu perputaran aset total. Nah, tadi rumus total perputaran aset ini pendapatan dibagi dengan rata-rata aset. Nah, jadi total omset perusahaan pertama sebesar 8 juta dan
dibagi dengan ekuitas rata-rata perusahaan pertama yaitu sebesar 2 juta, sehingga 5 juta dibagi 2 juta sama dengan 2,5. Lalu ekuitas rata-rata perusahaan kedua sebesar 8 juta dibagi dengan aset rata-rata perusahaan kedua sebesar 8 juta dibagi dengan ekuitas rata-rata perusahaan kedua sebesar 1 juta. Jadi 8 juta dibagi 1 juta sama dengan 8. Nah, untuk menentukan keuntungan mana yang lebih besar dari perusahaan kedua ini, digunakanlah di sini return on equity atau ROE analisis DuPont, yang dimana rumusnya ini adalah laba bersih dikali rata-rata total aset dikali rata-rata ekuitas pemegang saham. Nah, jadi analisis return on equity pada perusahaan pertama, tadi laba bersih perusahaan pertama sebesar 0,25 dikali total omset perusahaan pertama sebesar 1,6 dikali pengganda ekuitas perusahaan pertama sebesar 2,5. Jadi 0,25 dikali 1,6 dikali 2,5 sama dengan 1. Sedangkan margin laba bersih perusahaan kedua sebesar 0,125 dikali dengan total omset perusahaan kedua sebesar 2,5 dikali hasil dari pengganda ekuitas perusahaan kedua ini sebesar 8. Jadi 0,125 dikali 2,5 dikali 8 hasilnya sama dengan 2,5. Nah, jadi dengan menggunakan model analisis DuPont ini memungkinkan para investor itu dapat melihat perusahaan yang terbaik, yang mana yang terbaik dari perusahaan yang kedua ini. Sehingga meskipun perusahaan yang kedua ini memiliki rasio laba atas ekuitas yang lebih tinggi dari perusahaan yang pertama tadi, sebenarnya sebagian besar dari hasil return on equity perusahaan yang kedua ini itu dari pengganda ekuitasnya. Nah, jadi para investor melihat bahwa ternyata sebagian besar rasio return on equity atau ROE-nya ini perusahaan dihasilkan dari laba bersihnya sebesar 25%. Dari mana sih hasil dari 25% ini? Nah, di sini kita dapat melihat ya, pada margin laba bersih perusahaan pertama itu kan sebesar 0,25 ya. Jika kita buat ke dalam persen, maka 0,25 dikali 100% hasilnya sama dengan 25%. Sedangkan margin laba bersih perusahaan kedua sebesar 0,125. Jika kita buat ke dalam persenan, maka ini menjadi 12,5%. Nah, karena informasi ini, investor berinvestasi dengan perusahaan yang pertama, dikarenakan keuntungannya didapatkan lebih besar dari perusahaan yang kedua. Yang dimana apabila perhitungan return on equity-nya makin besar, maka reputasi perusahaan pun meningkat di mata pelaku pasar modal. Nah, tadi kan margin laba bersih perusahaan pertamanya 25% dibandingkan dengan margin laba perusahaan kedua 12,5%. Jadi keuntungan yang paling tinggi itu adalah perusahaan pertama. Laba bersih perusahaan pertama sebesar 25%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang time value of money. Nilai waktu adalah uang. Nah, di poin pertama itu adalah definisi time value of money. Nah, sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang adalah merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Menurut pendapat ahli yaitu Basri tahun 1989. Nah, ini kita perkecil, lebih kita perinci lagi bahwa time value of money itu adalah salah satu konsep pokok keuangannya itu adalah sejumlah uang yang lebih bernilai saat ini daripada jumlah uang yang sama pada masa yang akan datang karena potensi pendapatannya. Nah, contohnya itu begini teman-teman. Dalam perhitungan uang, contohnya itu adalah uang 100.000 yang diterima pada saat ini itu akan lebih bernilai atau lebih tinggi dibandingkan dengan uang 100.000 yang akan diterima di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah konsep time value of money. Nah, di dalam konsepnya ini terbagi di dalam 4 pokok, yaitu adalah nilai masa depan atau future value, yang kedua adalah nilai sekarang atau present value, yang ketiga adalah net present value, dan yang terakhir adalah internal rate of return. Nah, baik, kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman.
Nah, nilai masa depan atau future value. Nah, apa sih nilai masa depan itu? Nah, jadi nilai masa depan itu adalah nilai pada waktu di masa datang dari jumlah uang yang sekarang atau serangkaian pembayaran yang dievaluasikan dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Nah, di dalam nilai masa depan ini atau future value ditentukan oleh tingkat suku bunga yang berlaku di pasar keuangan. Jadi, nilai masa depan atau future value itu nilainya itu ditentukan oleh suku bunga ya teman-teman. Yang kedua adalah nilai sekarang atau present value. Nah, apa sih nilai sekarang itu? Nah, nilai sekarang itu adalah nilai yang saat ini pada proyeksi uang kas masuk bersih atau net cash flow. Nah, di masa mendatang, uang kas yang masuk secara bersih ini di masa yang akan datang adalah proyeksi hasil investasi. Nah, jadi teman-teman, nilai sekarang atau present value ini juga disebutkan dengan diskonto. Nah, apa sih diskonto itu? Nah, jadi tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi yang merupakan adalah tingkat bunga yang digunakan untuk mengubah nilai masa depan menjadi nilai sekarang. Sampai di sini kalian paham ya teman-teman? Selanjutnya adalah net present value. Nah, apa sih dari konsep yang ketiga ini? Nah, jadi net present value ini adalah suatu keputusan investasi yang membutuhkan dana yang cukup besar untuk ditanamkan pada proyek tersebut. Nah, jadi net present value ini adalah dia membutuhkan dana yang cukup besar untuk ditanamkan pada proyek perusahaan tersebut. Nah, terus uangnya itu dikemanain gitu. Dananya itu yang dibutuhkan itu dikemanain teman-teman. Nah, jadi dana investasi tersebut itu akan dikembalikan melalui penerimaan berupa keuntungan di masa yang akan datang. Nah, jadi uang yang tadi digunakan itu dananya itu akan dikembalikan melalui penerimaan berupa keuntungan yang akan diterima yang akan masa datang. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, konsep time value of money. Yang terakhir adalah internal rate of return. Apa sih yang terakhir ini teman-teman? Nah, konsep time value of money yang terakhir ini, internal rate of return ini adalah internal rate of return ini akan diketahui selisih keuntungannya adalah absolut atau dalam rupiah. Nah, antara nilai sekarang penerimaan dengan investasinya. Sedangkan internal rate of return atau biasa kita sebut IRR, internal rate of return, disingkat dengan IRR. Nah, IRR ini mencari besarnya tingkat keuntungan relatif atau dalam persentase atas permintaan investasi. Nah, jadi dari konsep time value of money ini 4 ini bisa kita ambil kesimpulan. Nah, jadi dari yang pertama adalah nilai masa depan atau future value ini adalah untuk nilai masa depan atau future value ini adalah yang ditentukan oleh tingkat suku bunga. Nah, jadi nilai masa depan itu ditentukan oleh tingkat suku bunga. Nilai sekarang itu ditentukan oleh tingkat diskonto. Yang ketiga, net present value itu adalah dia yang membutuhkan dana. Dan yang terakhir, internal rate of return atau IRR itu adalah dia mencari besaran tingkat keuntungan yang relatif. Nah, selanjutnya kita masuk dengan perhitungan nilai uang dari waktu atau time value of money. Nah, di yang pertama ini adalah bunga tetap. Nah, sebelumnya saya kasih pengertiannya dulu ya teman-teman. Apa sih bunga tetap itu? Nah, jadi bunga tetap itu bisa kita sederhanakan yaitu dalam perhitungan bunga tetap ini itu sangat sederhana ya teman-teman. Di dalam bunga tetap ini yang diperhitungkan adalah dengan besaran pokok yang sama dengan tingkat bunga yang sama setiap waktunya. Nah, jadi dalam bunga tetap ini adalah besar pokoknya dan tingkat bunganya yang sama pada waktu tertentu. Walaupun, nah di dalam bunga tetap ini, walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Nah, jadi bisa kita ambil contohnya ya teman-teman. Nah, contohnya itu di sini, ya, suatu perusahaan akan meminjam uang ke bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 10 juta. Dengan tingkat bunganya adalah 15% per tahun. Dalam jangka waktu 4 tahun diangsur sebanyak 4 kali. Nah, maka bunga yang harus dibayar seberapa gitu? Maka bunga yang harus dibayar berapa teman-teman? Nah, jadi
bunga yang harus dibayarkan adalah, kita memakai rumus dulu ya teman-teman. Kita memakai rumus, yang rumusnya itu adalah I sama dengan PF kali N kali I. Yang dimana I itu adalah besarnya keseluruhan bunga. Nah, jadi I itu adalah besarnya keseluruhan bunga, PW itu adalah besarnya pinjaman. Besarnya pinjaman, N adalah jumlah tahun atau bunga, dan I adalah tingkat bunga. Nah, sedangkan tadi kan kita sudah tahu ya teman-teman rumusnya itu. Selanjutnya adalah sedangkan, di sini kita buat sedangkan jumlah yang harus dibayarkan berapa sih? Yang tadi ditanyakan adalah jumlah yang harus dibayarkan bunganya. Oke. Di sini adalah kita pakai F sama dengan PF tambah 1. F sama dengan PF kali N kali I. PF sama dengan 1 tambah N kali I. Nah, PF itu kan adalah besar pinjaman. Nah, di sini kan pinjaman dia adalah 10 juta. Jadi kita masukkan PF 10 juta dikali 1. 1 ini adalah rumus mutlak. Tambah N. N itu adalah jumlah tahun atau bulan. Nah, di sini dia di dalam soal adalah dalam jangka waktu 4 tahun. Maka 1 ditambah 4 dikali I. I adalah tingkat bunganya. Tingkat bunganya adalah 15%. 15% itu sama dengan 0,5. Jadi bisa jadi 10 juta dikali 1 tambah 4 kali 0,5 adalah sebesar 16 juta. Nah, jadi bunga yang harus dibayarkan adalah 16 juta. Nah, baik, selanjutnya kita di sini memasuki adalah yang kedua, nilai majemuk. Nah, apa sih nilai majemuk itu, teman-teman? Jadi, nilai majemuk adalah merupakan penjumlahan dari seluruh uang permulaan atau pokok dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu. Atau apabila bunga tidak diambil pada setiap saat. Kita ambil contohnya ya, teman-teman. Nah, nih, contoh soalnya adalah apabila Putri menyimpan uang di bank sebesar 3 juta selama 1 tahun dan memperoleh bunga 25% per tahun, maka pada akhir tahun uang Putri akan menjadi, nah, kita memakai rumus. Rumusnya adalah PF tambah VO 1 tambah R kali T. Nah, PF itu adalah future value, VO adalah nilai saat ini, R adalah tingkat bunga, dan T adalah periode waktu. Nah, PF sama dengan P tambah 1 tambah, maaf teman-teman saya ulangin, FP sama dengan VO kali 1 tambah R kali T. PF, nah nilai saat ini kan dia adalah uang yang akan disimpan, dia adalah sebesar 3 juta. Nah, jadi nilai saat ini jadi PF sama dengan 3 juta dikali 1. 1 adalah sesuai dengan rumusnya teman-teman, ditambah R adalah tingkat bunganya. Nah, tingkat bunganya kan adalah per tahun 25%. Nah, 25% itu adalah 0,25. Jadi 3 juta dikali 1 tambah 0,25 kali 1 dalam waktu periode 1 tahun. Nah, jadi VF sama dengan 3.750. Hasil perkalian dari 3 juta kali 1 kali tambah 0,25 kali 1. Maka pada akhir tahun uang Putri tadi akan menjadi 3.750. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah VF dari anuitas atau future value dari anuitas. Nah, apa sih future value dari anuitas ini? Nah, jadi future value dari anuitas ini adalah seri dari pembayaran sejumlah uang dengan jumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tersebut. Nah, kita ambil contohnya itu seperti ini. Pada suatu perusahaan akan membayarkan pinjaman sebesar 3 juta selama 5 tahun setiap akhir tahun berturut-turut dengan bunga 15%. Nah, di sini bunganya adalah 15%, tetapi pembayaran akan dilakukan pada akhir tahun kelima berupa berapa jumlah majemuk dari uang tersebut. Penyelesaiannya adalah kita memakai rumus VF dari anuitas adalah VF sama dengan A kali 1 tambah I kali N kurang 1 per R. PF itu adalah nilai anuitas pada waktu sama dengan N. A sama dengan nilai individu peracikan pembayaran di masing-masing. Nah, masing-masing per tahun itu berapa? 3 juta gitu. I sama dengan tingkat bunga yang akan ditambah untuk setiap periode waktu, dan N sama dengan jumlah periode pembayaran. Nah, penyelesaiannya itu gimana teman-teman? Nah, penyelesaiannya adalah VF sama dengan A kali 1 tambah I kali N kurang 1 per R. VS sama dengan 3 juta. Nah, nilai individu peracikan pembayaran masing-masing itu adalah 3 juta ya teman-teman. Karena di soal adalah dia akan membayarkan pinjamannya sebesar 3 juta selama 5 tahun. Berarti hanya itu adalah 3 juta. Kali 1 tambah 0,15. Nah, 0,15 ini dapat dari mana teman-teman? Dari sini. Dari tingkat bunganya. Bunganya kan adalah 15%. Nah, 15% itu adalah
15% itu sama dengan 0,5. Nah, dikali N. N-nya di sini 5 itu adalah apa? 5 itu tahun. Selama 5 tahun. Kurang 1 per 0,5. R itu adalah tingkat bunga juga. Bisa dibilang tingkat bunga juga. Jadi VF sama dengan 15 juta. Jadi, berapa jumlah majemuk dari uang tersebut? Nah, jumlah majemuk dari uang tersebut adalah 15 juta, teman-teman. Selanjutnya adalah present value dari anuitas atau PF dari anuitas. Nah, tadi kan ini sekarang P, yang tadi adalah F. Beda ya, teman-teman. Present value dari anuitas sama future value dari anuitas. Nah, materi yang terakhir ini adalah present value dari anuitas. Nah, apa sih present value dari anuitas ini? Nah, present value dari anuitas ini adalah perhitungan nilai sekarang atau present value. Nah, present value itu kan adalah nilai sekarang, gitu, teman. Dari anuitas adalah kebalikan dari jumlah majemuk dari suatu anuitas. Nah, jadi present value ini adalah kebalikan dari nilai majemuk dari suatu anuitas. Jadi, maksudnya itu adalah maksud dari present value dari anuitas ini adalah kebalikan dari future value, teman-teman. Nah, kita ambil contohnya begini. Bank akan menawarkan kepada perusahaan uang sebesar 2 juta. Jadi bank menawarkan kepada perusahaan dengan uang sebesar 2 juta. Ini contoh ya, teman-teman. Per tahunnya. Yang diterima pada akhir tahun dengan harga yang ditetapkan 15% per tahun. Nah, ini bunganya adalah 15% per tahun ya, teman-teman. Maka, berapa present value atau nilai sekarang dari penerimaan selama 5 tahun? Penjelasannya gimana? Kita memakai rumus present value dari anuitas. Rumusnya adalah PF sama dengan A per I kali 1 kurang 1 per 1 tambah I kali N. Yang dimana PF adalah nilai sekarang atau present value adalah nilai sekarang. A adalah nilai individu peracikan pembayaran di masing-masing periode. Sedangkan I-nya adalah tingkat bunga. Nah, jadi itu adalah tingkat bunga ya, teman-teman. Dan N itu adalah jumlah periode pembayaran. Nah, kita masuk ke perhitungannya. PF sama dengan A tambah I kali 1 kurang 1 per 1 tambah I kali N. Nah, present value sama dengan 2 juta per 0,15. 2 juta ini dapat dari mana? 2 juta ini dapat dari soal, karena bank menawarkan kepada perusahaan uang sebesar 2 juta. Ada itu 2 juta itu apa? Nilai individu, gitu, teman-teman. Dibagi 0,15. 0,15 itu dapat dari mana? Tingkat bunganya. Tingkat bunganya di sini ditetapkan oleh bank adalah 15%. 15% itu adalah 0,15 gitu. Jadi present value sama dengan 2 juta dibagi 0,15 kali 1 kurang 1 dibagi 1 tambah 0,15 kali 5. Nah, 5 itu dapat dari mana, teman-teman? 5 itu didapat dari jumlah penerimaan selama 5 tahun gitu. Jumlah yang dikasih itu adalah selama 5 tahun. Berapa jadi hasilnya? Present value sama dengan 2 juta dibagi 0,15 kali 1 kurang 1 dibagi 1 tambah 0,5 kali 5 adalah present value-nya 6.766.000. Selanjutnya mengenai hubungan nilai waktu dari uang dan kebijaksanaan investasi. Nah, hubungan antara nilai waktu uang atau time value of money dengan kebijaksanaan investasi sangat erat. Dan pemahaman tentang konsep ini sangat penting bagi siapapun yang ingin membuat keputusan investasi yang bijaksana. Nah, selanjutnya, kebijaksanaan investasi itu terkait dengan masa yang akan datang. Tetapi untuk penilaian menguntungkan atau tidaknya itu akan dilaksanakan pada saat sekarang. Dengan demikian, penerimaan bersih dari pelaksanaan investasi itu akan kita terima pada waktu yang akan datang. Apakah harus dinilai sekarang? Apakah penerimaan itu sekali atau berangsur-angsur dengan menggunakan perhitungan-perhitungan tertentu? Penerimaan pada waktu yang akan datang pada dasarnya adalah net cash flow dari pelaksanaan investasi yang akan terdiri dari yang pertama adalah biaya proyek atau investasi awal atau initial outlays. Nah, biaya ini bisa meliputi biaya untuk memperoleh investasi dan biaya-biaya investasi serta modal kerja untuk membiayai operasi awal dari proyek investasi yang bersangkutan. Yang kedua, cash flow dan cash outflow selama proyek investasi berjalan. Yang ketiga, nilai residu dari proyek investasi yang bersangkutan. Yang keempat, cash flow dan cash outflow lain-lain di luar proses pelaksanaan proyek investasi tersebut. Nah, selanjutnya mengenai penerapan time value of money dalam pasar modal. Time value of money atau nilai waktu uang sangat berkaitan erat dengan pasar modal. Konsep ini mengacu kepada gagasan bahwa nilai uang sekarang itu lebih berharga daripada nilai uang di masa depan. Nah, dalam pasar modal, konsep time value of money itu berperan penting dalam menentukan evaluasi investasi, penilaian aset, dan pengambilan keputusan finansial. Nah, berikut ini adalah beberapa penerapan time value of money terkait dengan pasar modal. Yang pertama adalah penilaian investasi.
Saat kita mempertimbangkan investasi di pasar modal, time value of money ini diterapkan dalam perhitungan nilai sekarang atau present value dan nilai masa depan atau future value dari arus kas yang kita harapkan. Nah, investasi ini memiliki nilai sekarang yang lebih tinggi dari biaya investasi awalnya sehingga dapat dianggap menguntungkan berdasarkan prinsip time value of money. Yang kedua adalah pengambilan keputusan investasi. Konsep ini dapat membantu investor dalam memutuskan apakah suatu investasi itu layak dilakukan. Nah, investasi yang memiliki potensi pengembalian lebih tinggi dari tingkat bunga yang diterapkan dalam perhitungan time value of money lebih menarik dan dianggap sebagai kesempatan berinvestasi yang baik. Selanjutnya yang ketiga adalah pengembalian investasi. Time value of money juga memainkan peran untuk menghitung pengembalian investasi seiring berjalannya waktu, di mana pengembalian investasi ini diukur dalam nilai sekarang yang akan menggambarkan nilai aktual dari pengembalian yang diharapkan pada periode waktu tertentu. Dan yang keempat adalah penilaian obligasi dan saham. Nah, dalam penilaian instrumen keuangan seperti obligasi ataupun saham, time value of money ini dapat digunakan untuk menghitung nilai sekarang dan nilai masa depan dari aliran kas yang dihasilkan oleh instrumen tersebut. Nah, ini dapat membantu kita untuk menentukan harga wajar instrumen keuangan tersebut. Lalu yang kelima adalah penentuan harga saham. Dalam menentukan harga saham, time value of money ini memainkan peran dalam menghitung nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dari kepemilikan saham, termasuk dividen dan pengembalian modal. Lalu yang keenam adalah evaluasi proyek investasi. Konsep time value of money digunakan untuk menganalisis proyek investasi untuk menghitung nilai bersih sekarang atau net present value dari arus kas yang diharapkan selama umur proyek. Proyek dengan nilai bersih dianggap positif dan layak untuk dilakukan. Nah, berikutnya adalah contoh penerapan time value of money dalam pasar modal, di mana kita mengambil contoh kasusnya yaitu penilaian saham dengan dividen. Nah, misalkan Anda sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam saham perusahaan ABC. Perusahaan ini memiliki riwayat pembayaran dividen tahunan yang konsisten. Anda ingin menilai apakah saham ini layak dibeli dengan mempertimbangkan nilai sekarang dari dividen masa depan yang diharapkan. Dari data kita memperoleh dividen tahun pertama adalah $2 per saham, dividen tahun kedua adalah $2,50 per saham, dividen tahun ketiga adalah $3 per saham, dan tingkat diskonto atau bunganya adalah 8%. Untuk penerapan time value of money, kita menggunakan rumus time value of money, di mana menghitung nilai sekarang dari setiap dividen di masa depan. Caranya adalah, nilai sekarang dividen tahun pertama itu adalah $2 dibagi 1 tambah 0,08 pangkat 1 sama dengan $1,85. Nilai sekarang dividen tahun kedua adalah $2,50 dibagi 1 tambah 0,08 pangkat 2 sama dengan $2,08. Nilai sekarang dividen tahun ketiga adalah $3 dibagi 1 tambah 0,08 pangkat 3 hasilnya adalah $2,34. Nah, untuk menghitung total nilai sekarang dividen adalah $1,85 ditambah $2,08 tambah $2,34. Hasilnya adalah $6,27. Untuk keputusannya, jika harga saham ABC saat ini di pasar adalah di bawah $6,27 per saham, berdasarkan perhitungan time value of money, saham ini bisa dianggap layak dibeli karena nilai sekarang dari dividen di masa depan melebihi harga saat ini. Selanjutnya materi hipotesis pasar efisien. Nah, definisi dari hipotesis pasar efisien ini sendiri, di mana terdapat dua konsep efisiensi pasar dan konsep model-model keseimbangan, merupakan konsep yang saling terkait karena konsep efisiensi pasar menjelaskan tentang bagaimana proses yang terjadi di pasar dalam pembentukan harga keseimbangan yang baru. Nah, efisiensi pasar ini sendiri berkaitan langsung dengan relevan atau tidaknya kegiatan untuk berusaha memprediksi arah harga. Nah, sebagian besar kalangan akademisi berkeyakinan bahwa pasar saham merupakan pasar yang efisien. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perubahan harga di masa mendatang hanya tergantung dari datangnya informasi baru di masa mendatang yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, artinya, jika pasar efisien dan semua informasi bisa diakses secara mudah dan dengan biaya yang murah oleh semua pihak di pasar, maka harga yang terbentuk adalah harga keseimbangan. Sehingga tidak seorang investor pun bisa memperoleh keuntungan tak normal dengan memanfaatkan informasi yang dimilikinya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk hipotesis pasar efisien. Di sini terdapat 3 bentuk-bentuk hipotesis pasar efisien. Yang pertama, hipotesis pasar efisien lemah. Nah, teori ini mengimplikasikan bahwa tidak ada informasi apapun yang bisa menunjukkan bagaimana pergerakan pasar dan harga saham.
Nah, dalam investasi saham memang bisa memberikan informasi bagi investor agar bisa mendapatkan keuntungan di atas rata-rata pasar dalam jangka pendek. Tapi, tidak ada pola tertentu untuk ini. Begitu juga dengan analisis teknikalnya. Artinya, tidak ada apapun yang bisa memprediksi harga saham karena pergerakannya random. Nah, yang bentuk kedua yaitu hipotesis pasar efisien semi kuat. Nah, teori ini menyeratkan bahwa nilai saham adalah gambaran dari seluruh informasi relevan yang dapat diketahui oleh publik. Nah, dari hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa harga saham bisa diprediksi oleh publik dengan melihat informasi yang ada. Nah, penggunaan analisis fundamental dan teknikal bisa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, lewat penggunaan analisis fundamental inilah kita bisa mengetahui nilai saham dan membeli saham yang under value atau saham yang dijual lebih rendah dibandingkan nilai intrinsiknya. Nah, bentuk yang terakhir yaitu hipotesis pasar efisien kuat. Nah, teori ini sendiri menyatakan bahwa semua informasi baik yang dapat diakses secara umum maupun yang sifatnya rahasia bisa merefleksikan harga saham. Nah, artinya semua informasi relevan yang beredar di kalangan umum atau informasi yang berasal dari orang dalam seperti manajemen dan dewan direksi bisa menjadi cara bagi investor untuk menentukan langkah investasinya. Slide selanjutnya adalah anomali pasar. Nah, definisi dari anomali pasar ini sendiri adalah salah satu bentuk dari fenomena yang ada di pasar. Nah, dalam membahas pengujian pasar efisien, perlu juga dibahas adanya ketidakteraturan ataupun anomali pasar ini tadi yang ada dan yang terkait dengan hipotesis pasar efisien. Nah, di sini ada beberapa anomali pasar yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah size effect. Nah, size effect ini sendiri adalah anomali perusahaan yang diungkapkan oleh Benz tahun 1981 melalui studinya yang menunjukkan bahwa excess return yang diperoleh perusahaan berukuran kecil cenderung lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berukuran besar. Nah, anomali pasar yang kedua yaitu PE ratio effect. Nah, PE ratio effect ini sendiri merupakan anomali yang memperlihatkan bila saham dengan rasio PE yang rendah memiliki return lebih tinggi dibanding saham dengan rasio PE tinggi. Nah, apabila pasar memang efisien, maka seharusnya tidak ada hubungan antara rasio PE dengan return karena rasio ini merupakan informasi umum yang seharusnya telah tercermin dalam harga saham. Nah, anomali pasar selanjutnya yang ketiga yaitu market to book effect. Nah, market to book effect ini sendiri menyatakan apabila saham yang mempunyai market to book tinggi akan cenderung mempunyai tingkat return yang lebih besar dibandingkan dengan saham yang memiliki market to book rendah. Nah, selanjutnya yang keempat adalah January effect. Nah, January effect ini sendiri adalah anomali musiman yang memperlihatkan apabila return di bulan Januari akan cenderung lebih tinggi dibandingkan return di bulan lain. Nah, kecenderungan ini lebih besar pada perusahaan kecil dan terjadi pada 5 hari pertama perdagangan di awal bulannya. Nah, yang kelima ada holiday effect. Holiday effect ini sendiri menunjukkan kecenderungan return saham pada 1 hari sebelum libur atau pre-holiday return. Dan return saham sehari setelah libur atau post-holiday return lebih tinggi dibanding return saham di hari-hari biasanya. Nah, anomali pasar yang keenam adalah the day of the week effect. Nah, the day of the week effect ini adalah anomali di mana perbedaan hari perdagangan berpengaruh terhadap pola return saham dalam satu minggu. Yang ketujuh ada intraday effect. Intraday effect ini sendiri mengungkapkan bila return saham suatu jam perdagangan tertentu berbeda dengan jam perdagangan lain meski masih berada dalam satu hari yang sama. Nah, anomali pasar yang terakhir adalah turn of the month effect. Nah, turn of the month effect yaitu anomali di mana tingkat pengembalian pada awal bulan selalu lebih tinggi atau positif dibandingkan dengan akhir bulan, yang bisa mencapai negatif, dan turn of the year effect apabila perbedaan return terkait dengan waktu di sekitar pergantian tahunnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori asymmetric information. Jadi, definisi dari teori asymmetric information adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan pemegang saham perusahaan, di mana manajemen perusahaan memiliki lebih banyak dan lebih detail tentang prospek dan risiko perusahaan dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham. Ada menurut beberapa para ahli mengenai teori asymmetric information ini. Yang pertama, menurut Brigham, asymmetric information adalah situasi di mana pihak manajer memiliki informasi yang berbeda atau lebih baik mengenai kondisi atau prospek perusahaan daripada investor. Yang kedua, menurut Ferry Prasetya, menyatakan bahwa informasi asimetrik adalah perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi teman-teman, informasi asimetrik ini membahas mengenai adanya perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. Contohnya seperti pada investor yang akan melakukan investasi di dalam pasar modal. Nah, sebelumnya investor harus mengetahui terlebih dahulu saham dengan baik sebelum investor tersebut melakukan investasi. Hal ini tentunya akan membuat investor akan mencari tahu saham dengan lengkap serta tepat untuk perusahaan agar mendapat capital gain di masa yang akan mendatang.
Namun, dalam pencarian informasi itu tidaklah mudah. Beberapa investor justru mendapatkan informasi yang sangat minim mengenai saham di pasar modal perusahaan. Hal ini dikarenakan agen perusahaan atau manajemen perusahaan tidak mungkin memberitahukan seluruh kondisi perusahaan secara lengkap kepada publik. Nah, informasi yang didapat antara investor dan dengan manajemen perusahaan itu akan mengalami perbedaan, dan inilah perbedaan yang dinamakan dengan informasi asimetrik. Ada dua bentuk dasar asymmetric information. Yang pertama itu hidden knowledge dan yang kedua hidden action. Hidden knowledge adalah keadaan salah satu pihak lebih mengetahui tentang informasi perusahaan mengenai saham dan instrumen keuangan yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain sebagai mitranya yang akan menyebabkan adverse selection. Nah, jadi adverse selection ini dalam pasar modal merujuk pada situasi di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih baik tentang suatu investasi atau transaksi daripada pihak lain, dan pihak yang memiliki informasi lebih buruk cenderung terlibat dalam transaksi tersebut. Nah, contohnya itu misalnya nih, sebuah perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan memutuskan untuk menjual sahamnya kepada investor. Nah, manajemen perusahaan mungkin mengetahui dengan pasti bahwa perusahaan sedang berjuang dan memiliki sedikit peluang pertumbuhan di masa depan. Namun, manajemen ini tidak memberitahu kepada investor potensial tentang masalah ini. Nah, akibatnya, investor yang tidak mengetahui masalah keuangan mungkin akan membeli saham perusahaan tersebut dengan harapan tinggi, berpikir bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan baik. Namun, investor yang cerdik dan memiliki akses ke informasi yang lebih memungkinkan akan menghindari pembelian saham tersebut karena mengetahui resikonya. Nah, inilah yang dinamakan adverse selection. Yang kedua ada hidden action. Hidden action merupakan tindakan yang tersembunyi oleh salah satu pihak yang mempengaruhi kualitas barang yang diperdagangkan, dan tindakan tersebut tidak dapat diamati oleh pihak lain yang akan memunculkan masalah moral hazard. Jadi, salah satu contoh moral hazard dalam pasar modal adalah ketika manajer investasi atau perusahaan investasi mengambil resiko yang tidak semestinya karena mereka tahu bahwa kerugian akibat investasi buruk dan akan ditanggungkan kepada investor. Misalnya, jika seorang manajer investasi mengelola dana investor dan dibayarkan berdasarkan kinerja, dia mungkin cenderung mengambil resiko yang lebih besar dalam investasi agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun, jika investasi tersebut berakhir dengan kerugian, manajer investasi mungkin tidak merasakan dampaknya secara pribadi, sementara investor akan kehilangan uang mereka. Inilah yang menciptakan moral hazard di mana manajer investasi memiliki insentif untuk mengambil resiko yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori asimetrik informasi. Kelebihannya, dengan adanya teori asimetrik informasi ini, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi sampai pada tahap di mana setiap orang memiliki spesialisasinya sendiri, sehingga bisa memberikan informasi detail tentang suatu hal berdasarkan kepakarannya. Karena informasi asimetrik adalah ukuran akan adanya ruang-ruang keahlian dan spesialisasi kerja. Sedangkan kekurangannya adalah potensi penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan penipuan. Dengan adanya kuasa yang lebih besar atas suatu pengetahuan, pihak tertentu dapat mengambil keuntungan melalui ketidaktahuan pihak lain. Selanjutnya yaitu teori dividend discount model. Dividend discount model atau bisa disingkat dengan DDM merupakan metode penilaian harga saham. Metode penilaian ini menggunakan pertumbuhan dividen yang tetap untuk selamanya. Model ini lebih tepat digunakan untuk penilaian harga saham perusahaan yang pertumbuhannya relatif stabil. Idenya sederhana, harga wajar dari suatu saham merupakan present value dari seluruh dividen yang akan didapatkan di masa datang. Pemikirannya cukup logis karena memang jika seorang investor membeli suatu saham dan memegangnya selama-lamanya, maka hasil investasinya itu hanyalah dividen yang diberikan oleh perusahaan. Value perusahaan merupakan present value dari potensi keseluruhan dividen yang akan diterimanya. Nah, dividen discount models ini termasuk dalam pendekatan nilai sekarang untuk menentukan harga intrinsik. Pendekatan nilai sekarang ditentukan oleh komponen alir kas atau bisa disebut cash flow. Aliran kas yang bisa digunakan dalam penelitian saham adalah earning perusahaan. Berdasarkan sudut pandang investor yang membeli saham, aliran kas yang akan diterima investor adalah earning perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen. Aliran kas kepada investor dalam bentuk dividen inilah yang bisa dijadikan bahan penilaian saham dengan pendekatan nilai sekarang.
Lanjut lagi, DDM ini merupakan model untuk menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa datang. Pendekatan DDM merupakan suatu pendekatan yang terdapat dalam analisis fundamental atau analisis perusahaan yang dilakukan dengan mengaitkan antara aliran kas yang diharapkan dari dividen yang dibayarkan perusahaan atas saham yang dimiliki. Selain itu, pendekatan ini beranggapan bahwa harga saham bisa dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu dividen tahunan, yang kedua pertumbuhan dividen, dan yang ketiga required rate of return. Dijelaskan bahwasanya dividen tahunan ini merupakan income yang diterima oleh para investor pemegang saham. Lalu pertumbuhan dividen itu merupakan tingkat pertumbuhan dividen dari pendapatan bersih setelah pajak per saham, sedangkan required rate of return merupakan tingkat keuntungan yang diisyaratkan bagi pemodal. Oleh karena itu, keputusan investor sangat ditentukan oleh pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang, atau bisa disebut future income. Nah, future income itu akan diproses harus diproses dan di present value kan, atau dinamakan dengan discounted. Ada cara bagaimana kita menghitung dividen diskon model ini, yang mana terdapat 3 model. Yang pertama yaitu model pertumbuhan Gordon. Metode pertumbuhan Gordon ini memiliki asumsi dasar bahwa aliran dividen masa depan akan tumbuh di tingkat yang konstan di masa depan untuk waktu tak terbatas. Nah, dijelaskan sedikit rumus yang bisa kita gunakan, yaitu V0 sama dengan D1 per R dikurang G, yang mana V0 ini yaitu nilai wajar saham saat ini, D1 merupakan pembayaran dividen dalam satu periode dari sekarang. Lalu R merupakan perkiraan biaya modal ekuitas. Biasanya ini dihitung menggunakan CEPM. Lalu G merupakan tingkat pertumbuhan konstan dividen perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya yaitu model diskon dividen satu periode. Diskon dividen satu periode ini umumnya mengasumsikan bahwa seorang investor itu siap untuk memegang saham hanya selama 1 tahun. Dijelaskan bahwasannya perhitungan matematisnya tersebut yaitu V0 sama dengan D1 per 1 ditambah R, kemudian ditambah P1 dibagi atau per 1 ditambah R. Dijelaskan bahwasannya V0 itu yaitu sama seperti tadi nilai wajar saham saat ini, dan D1 itu pembayaran dividen dalam satu periode dari sekarang. Lalu P1 itu harga saham dalam satu periode dari sekarang, dan kemudian R yaitu merupakan perkiraan biaya modal ekuitas. Baik, model yang ketiga yaitu model diskon dividen multi periode. Dalam DDM multi periode ini, seorang investor itu diharapkan untuk menahan saham yang ia beli selama beberapa periode waktu. Oleh karena itu, arus kas masa depan yang diharapkan akan terjadi dari sejumlah pembayaran dividen, dan estimasi harga jual saham itu pada akhirnya terdapat di periode holding. Saya bacakan rumusnya, yaitu sebagai berikut. V0 sama dengan D1 dibagi dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat 1 ditambah D2 per dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat 2 dan sampai seterusnya, di mana V0 ini yaitu nilai wajar saham saat ini, dan D1 itu pembayaran dividen dalam satu periode dari sekarang, dan kemudian R itu perkiraan biaya modal ekuitas. Biasanya dihitung menggunakan CEPM. Teori dividen diskon model ini memang merupakan model yang cukup baik dalam pengerjaannya, tapi terdapat kekurangan dan kelebihan di dalamnya juga. Nah, kita bahas pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama, logis. Logis di sini yaitu model ini itu mencoba menilai saham berdasarkan profil arus kas masa depan dan metode matematika, sehingga sangat sedikit unsur subjektivitasnya. Yang kedua, yaitu perusahaan itu terkesan sudah matang. Yang mana penggunaan metode ini mengisyaratkan bahwa perusahaan telah matang dan tidak banyak perubahan pada tingkat pertumbuhan dan pendapatan. Lalu, kelebihan dividen diskon model ini terbilang konsisten, yang mana perusahaan cenderung konsisten menjaga pembayaran dividen mereka supaya selaras dengan fundamental bisnis. Baik, lalu terdapat juga kekurangan dari dividen diskon model ini. Yang pertama, dividen diskon model ini hanya bisa digunakan pada perusahaan yang matang.
Model ini secara efisien hanya dapat menilai perusahaan yang sudah matang dan tidak bisa diterapkan pada bisnis berorientasi pada pertumbuhan tinggi, seperti startup. Lalu yang kedua, sensitivitas asumsi. Harga wajar saham sangat sensitif dengan tingkat pertumbuhan dan tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Jadi, perubahan 1% pada keduanya dapat mempengaruhi valuasi perusahaan sebanyak 10% hingga 20%. Lalu, kekurangan yang terakhir adalah tidak terkait dengan pendapatan. Perusahaan cenderung berusaha mempertahankan pembayaran dividen dengan jumlah stabil dibandingkan dengan berdasarkan laba.